Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Siwi Palupi, bisa dipanggil Siwi. Nah, hari ini kakak akan menyampaikan ilmu baru nih buat kalian, mengenai sastra. Terus juga ada puisi, ada prosa, dan ada drama. Nah, langsung aja kita mulai adik-adik ya. Yang pertama itu ada sastra dan jenis-jenisnya. Sebelumnya pasti kalian sudah pernah mendengar apa itu sastra, karena sehari-hari kita itu sebenarnya sudah dikelilingi oleh sastra. Nah, secara sederhana sastra itu adalah bahasa. Bahasanya tapi bahasa yang menarik, bahasa yang indah, bahasa yang tertata, sehingga saat kita membaca karya sastra tersebut kita menjadi terkesan. Nah, sastra ini sudah ada sejak lama. Ada sehingga terdapat perbedaan antara sastra lama sama sastra baru. Nah, sastra lama ini biasanya dulu itu menggunakan bahasa Melayu. Terus sementara sama sastra baru ini kan kita bisa pakai bahasa sehari-hari ya. Jadi tidak terkesan kaku gitu kalau misalnya sastra baru yang kita rasakan saat ini. Terus juga kalau sastra lama itu dia perkembangannya menggunakan dari lisan ke lisan. Sementara kalau sastra baru ini kita bisa lihat karya sastra melalui YouTube, melalui Google. Jadi perkembangan sastra baru ini lebih pesat daripada sastra lama. Nah, karya sastra ini terbagi menjadi 3. Ada puisi, prosa, dan ada drama. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada puisi. Puisi itu merupakan karya sastra yang terikat oleh aturan-aturan tertentu. Aturan-aturannya ini misalnya berupa dalam satu baris itu harus terdiri dari beberapa kata, atau dalam satu bait itu harus beberapa baris gitu. Jadi terikat oleh aturan-aturan tertentu. Jadi tidak bisa kita asal membuatnya, harus ada ketentuan-ketentuannya. Nah, contoh dari puisi lama itu ada pantun, ada gurindam, ada syair, ada mantra. Pantun kalian sudah tahu semua kan? Nah, pantun itu tuh biasanya ciri khasnya tuh bersajak. Ada sajak ABAB, ada sajak AABB, ada sajak AAAA. Jadi tergantung jenis pantunnya. Nah, kemudian ada puisi baru nih. Puisi baru ini biasanya lebih bebas, jadi bukan berarti dia tidak terikat oleh aturan, dia tetap ada baitnya, tetap. Cuman sang penulis lebih bisa bebas menuliskan apa yang ingin dia sampaikan pada puisi baru itu. Contoh puisi barunya itu ada himne, ada juga romansa, ada balada, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada prosa ya. Karya sastra prosa ini beda dengan puisi. Kalau puisi kan terikat oleh aturan-aturan. Nah, kalau prosa ini dia tidak terikat oleh aturan-aturan. Jadi si penulisnya itu bebas. Dia mau bikin kata-katanya dalam satu paragraf gitu, misalnya ada berapa atau mau berapa baris, itu bebas. Terserah si penulisnya. Nah, contoh dari prosa ini, prosa ini terbagi menjadi 2. Ada prosa fiksi sama prosa non-fiksi. Nah, prosa fiksi ini contohnya ada fabel, ada cerpen, ada novel, ada dongeng. Prosa fiksi ini tuh tidak nyata, jadi hanya hayalan si pengarangnya aja. Misalnya nih kayak film SpongeBob sama film Sound the Sea, itu kan ceritanya tentang binatang ya, tentang hewan, tetapi mereka memerangi atau melakoni layaknya seperti manusia. Mereka bisa makan, mereka ke sekolah, mereka bekerja, mereka mengendarai kendaraan. Itu kan semua sebenarnya yang dilakukan oleh kita manusia, tetapi seolah-olah mereka juga bisa melakukannya. Nah, itu yang disebut dengan fabel. Jadi ceritanya itu fiktif atau karangan semuanya. Sementara kalau prosa yang non-fiksi atau tidak fiksi itu tuh berdasarkan fakta. Jadi pengambilan pembuatan karya sastranya ini tadi memerlukan penelitian agar karya sastra yang dihasilkan ini fakta atau benar-benar nyata. Contohnya itu ada biografi, ada juga artikel. Misalnya nih biografi dari pahlawan. Jadi misalnya pahlawan itu lahirnya di Kediri. Jadi memang
Tidak boleh seperti itu, tidak boleh asal-asalan, harus berdasarkan fakta. Nah, yang selanjutnya ada drama. Yang terakhir ada drama nih ya. Drama itu karya sastra juga yang biasanya ceritanya itu tentang konflik manusia yang diperankan atau dipentaskan dengan menggunakan dialog atau percakapan dengan acting ya, atau pura-pura. Nah, dalam drama ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan jenis kisahnya. Seperti contohnya ada tragedi, ada komedi, ada tragikomedi, dan lain sebagainya. Ada juga sendra tari, seperti itu. Terus ada juga drama berdasarkan sarana pementasannya. Misalnya ada drama radio, berarti dramanya itu disampaikan melalui radio. Terus ada drama televisi, ada drama film, drama wayang, ada juga drama boneka. Jadi banyak ya drama menggunakan berdasarkan jenis sarana pementasannya. Terus yang terakhir ada drama berdasarkan ada atau tidak adanya naskah. Nah, dibagi menjadi 2, yang itu ada drama tradisional sama ada drama modern atau drama yang sekarang. Kalau drama tradisional itu tidak ada naskah, jadi biasanya si pemerannya atau pelaku tokohnya ini dia improvisasi, tidak ada naskahnya, tidak ada teksnya, jadi mereka improvisasi saja dialog pada saat mementaskan. Tetapi kalau drama modern itu sudah ada naskahnya, jadi misalnya di naskah itu dia disuruh ngomong A, jadi dia harus ngomong seperti itu ya. Nah, drama ini memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, unsur-unsur intrinsiknya ini sudah kita ketahui ya, ada tema, ada amanat atau pesan yang disampaikan dalam sebuah drama tersebut. Terus juga ada tokoh dan penokohan, misalnya ada yang jahat atau antagonis, ada yang baik atau yang biasa disebut protagonis, dan ada pemeran pembantu yang biasa kita sebut dengan titragonis. Terus juga ada sudut pandangnya orang keberapa nih, orang pertama, kedua, atau ketiga. Terus juga ada alur dalam sebuah drama itu, ada alur maju, mundur, atau campuran. Dan juga yang terakhir itu ada setting atau tempatnya di mana, waktunya kapan, pagi atau sore, terus suasananya seperti apa, apakah suasananya sedih ataupun mencekam. Nah, seperti itu ya kalau drama. Nah, oke, baiklah, mungkin sekian materi yang dapat kakak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat banyak kesalahan, kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum